Selamat siang para hadirin sekalian. Sidang pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan register perkara nomor 54-PB-2022-PS-AK-FHUSU-Medan dengan terdakwa Rahmat Ramadana Imran pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Panitera siapa? Hakim anggota 1 siapa? Hakim anggota 2 siapa? Siapa yang mulia? Baik, Panitera apakah ini adalah seluruh berkas perkara kita pada hari ini? Benar. Baik. Sidang pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat perkara pertama dengan nomor register 54-2022-PS-FHUSU-MDN dengan nama terdakwa Rahmat Ramadana Imran pada hari Selasa 20 Desember 2022 bertempat di ruang sidang pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan agenda keterangan saksi dan keterangan terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan agenda sebelumnya, agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan juga mendengarkan keterangan terdakwa. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah pada hari ini saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya telah dihadirkan? Ya, saksi-saksi dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini yang mulia. Baik, silakan saksi pertama untuk dihadirkan ke dalam ruangan persidangan. Baik, kepada saksi 1 atas nama Adinda Kamila Harahap diharapkan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan. Sebelumnya majelis akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu ya. Baik. Nama Adinda Kamila Harahap, umur 51 tahun, lahir di Medan 20 Maret 1970, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat Dusun 1, Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, agama Islam. Apakah identitas tersebut adalah identitas saudara saksi? Benar, ya. Baik. Kepada saksi Adinda, apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa? Kenal, ya. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, ya. Apakah saudari saksi memiliki hubungan semenda juga dengan terdakwa? Tidak, ya. Baik, apakah saudari saksi bersedia diambil sumpahnya pada persidangan ini? Bersedia, ya. Baik, silakan saudari saksi maju ke depan dan wanita untuk mengambil kitab suci sesuai dengan agama saksi, yakni agama Islam. Baik, saudari saksi akan diambil sumpahnya oleh hakim anggota 2. Silakan, hakim anggota 2. Baik, silakan saksi untuk diambil sumpahnya menurut agama Islam dan ikuti perkataan saya. Baik. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, untuk jaksa penuntut umum kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada saudara saksi. Baik. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi 1 Adinda Kamila Harahap, apakah saudara dalam keadaan sehat sekarang ini? Sehat. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal, karena si terdakwa ini merupakan tetangga saya. Mengertikah saudari oleh sebab apa saudari dimintai keterangan pada saat sekarang ini? Saya dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan. Barang apa saja yang digelapkan? Adapun barang yang digelapkan yaitu 1 unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BK1639MU atas nama saya sendiri yaitu Adinda Kamila Harahap, dan juga 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK1387UK
Siapa yang telah melakukan penggelapan terhadap diri saudari? Yang melakukan penggelapan terhadap saya adalah terdakwa atas nama Ahmad Ramadan Imran. Baik, kapan dan di manakah terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut, saudari? Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Mei 2021 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dan pada hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2021, dan tempat terjadinya adalah di depan BRI Komplek Rivera, Jalan Cisinga Mangaraja, kilometer 11,5, Kelurahan Batu Mulia, Kecamatan Medan Amplas. Ya, bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penggelapan tersebut? Dimohonkan kepada saksi 1 untuk menguraikan secara jelas peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut. Nah, jadi begini Bu, pada tanggal 10 Mei 2021, tepatnya pada pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, si terdakwa ini berkomunikasi dengan saya via chat WhatsApp. Yang mana chatnya itu berisi bahwa si terdakwa ini ingin meminta nomor HP suami saya dalam hal ingin menyewa 1 unit mobil atas nama saya sendiri, dan juga dalam kebutuhan dan si terdakwa ini ingin menyewa 1 unit mobil Toyota Calya milik saya sendiri untuk keperluan dinas selama 7 hari dan dengan nominal 300.000 per harinya. Lalu pada keesokan harinya, tepatnya pada 11 Mei 2021 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, saya beserta suami saya menjumpai si terdakwa ini untuk menyerahkan kunci beserta mobil, dan juga si terdakwa ini menyerahkan DP sebesar Rp900.000 untuk menyewa mobil saya tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2021, si terdakwa ini kembali menghubungi suami saya untuk meminta memperpanjang sewanya dalam 1 minggu ke depan, yaitu sampai pada tanggal 22 Mei 2021, dan si terdakwa ini juga menanyakan apakah ada mobil yang dapat disewakan apakah ada mobil yang dapat disewakan lagi untuk keperluan dinas perhubungan. Lalu dengan segera saya menghubungi abang kandung saya yang bernama Datuk Bundara Haro, dan saya menanyakan apakah ada mobil yang dapat disewakan kepada si terdakwa ini. Lalu abang saya menyewakan mobilnya. Kemudian lalu saya menghubungi lagi suami saya. Kemudian suami saya ini menghubungi si terdakwa untuk mengatakan bahwa mobilnya tersedia dan membuat janji kepada si terdakwa ini pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2021, dan untuk waktunya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 tersebut pukul 1 siang, saya menjemput 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1387 UK milik abang kandung saya di TKP. Lalu kemudian pada tanggal pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 4 sore, saya beserta suami saya bertemu dengan si terdakwa ini, dan kemudian untuk menyerahkan mobil abang saya ini. Lalu si terdakwa ini mengatakan bahwa akan menyerahkan mobil abang saya kembali pada 1 minggu ke depan, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Mei 2021, dan si terdakwa ini juga berjanji akan melunasi uang sewanya. Lalu kemudian saya menghubungi lagi si terdakwa ini pada tanggal 22 Mei 2021, dan ternyata si terdakwa ini tidak menjawab telepon saya, dan juga saya mengecek si terdakwa ini, dan si terdakwa ini juga tidak membalas chat saya. Dan sampai hingga saat ini si terdakwa ini tidak tahu di mana keberadaannya, dan juga mobil abang saya juga tidak tahu di mana keberadaannya. Begitu. Baik, berapa kerugian yang dialami saudari akibat perbuatan terdakwa? Adapun kerugian yang saya alami dan bersama abang saya yaitu sebesar Rp269.600.000. Ya. Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudari ada dipaksa atau dalam tekanan? Tidak ada. Baik, cukup. Bu, saudari JPU. Cukup ya. Selanjutnya
Silakan kepada saudara penasihat hukum. Baik, Yang Mulia, saudari saksi 1, apa yang membuat saudari pada akhirnya melaporkan tindak pidana ini ke polisi? Jadi begini, pada saat saya tidak bisa menghubungi si terdakwa ini, saya kemudian berinisiatif untuk ke rumah orang tua si terdakwa ini. Lalu si orang tua terdakwa ini berkata kepada saya, kenapa kamu pinjamkan mobilnya? Kenapa kamu sewakan mobilnya kepada si terdakwa ini? Mending kamu laporkan saja dia ke polisi. Lalu dengan segera atas saran dari orang tua terdakwa tersebut, saya melaporkan perbuatan si terdakwa ini. Begitu. Baik, saudari saksi, apakah semua keterangan yang saudari saksi ini benar atau masih ada yang perlu saudari terangkan? Tidak ada, semua keterangan yang sudah saya katakan ini cukup benar. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Baik, oleh karena JPU dan juga penasihat hukum telah bertanya kepada saksi kita pada hari ini, oleh karena itu saatnya adalah majelis hakim yang akan bertanya kepada saudari saksi. Saudari saksi tadi mengatakan bahwasannya saudari itu melaporkan saudara terdakwa ke polisi atas saran dari orang tua terdakwa itu sendiri. Pertanyaan dari majelis hakim, apakah sebelumnya saudari kenal dengan orang tua terdakwa? Kenal, karena si orang tua terdakwa ini juga merupakan tetangga saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saudari saksi hanya percaya begitu saja untuk memberikan rentalan mobil kepada terdakwa? Percaya, karena si terdakwa ini sebelumnya sudah memberikan DP sebesar 900.000 rupiah. 900.000. Iya, Harga sewa per hari 300.000 rupiah. 300. Berencana disewa 1 minggu. Benar. 7 hari, artinya telah dibayar sebagai uang muka itu uang rentalan sebesar 900. Artinya kalau dalam hitungan harga yang diberikan oleh saudari saksi sebagai penyedia rental, itu terdakwa dianggap telah membayar 3 hari. Benar. Namun pada kenyataannya mobil tersebut ketika dimintai pelunasan dan juga dimintai pengembalian barangnya tidak dapat dikembalikan. Benar begitu ya. Baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tambahan dari Hakim Anggota 1? Ya, saya ada pertanyaan untuk saksi 1. Apa sebabnya sehingga terjadi tindak pidana penggelapan? Saya kurang mengerti mengapa hal tersebut terjadi. Lalu, apakah akibat dari tindak pidana penggelapan terhadap saksi 1? Apa akibatnya terhadap saksi 1 atas penggelapan? Akibat dari penggelapan yang terjadi adalah saya dan abang saya mengalami kerugian sebesar 269.600.000 rupiah. Kerugian tadi 200 69.600.000 rupiah. itu kerugian total ya? Iya benar. Baik, saudara saksi. Kepada saudara terdakwa, terkait dengan kesaksian saksi kita pada hari ini, apakah saudara terdakwa ada kesaksian yang saudara rasa memberatkan terdakwa atau ada yang ingin saudara bantah dari kesaksian tersebut? Tidak ada yang mulia. Tidak berkeberatan. Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih saudari saksi 1 ya, atas nama Adinda Harahap ya. Adinda Kamila Harahap. Adinda Kamila Harahap. Benar. Baik, kesaksian saudari pada hari ini kami nyatakan telah cukup. Namun sewaktu-waktu apabila saudari dipanggil sebagai saksi dan kami memerlukan keterangan saksi lebih lanjut, apakah saudara saksi bersedia? Bersedia ya? Baik, terima kasih saudari saksi, silakan kembali ke tempat. Baik. Baik, kita telah mendengarkan keterangan saksi 1 atas nama Adinda Kamila Harahap. Saudari JPU, pada hari ini rencananya akan ada berapa saksi yang mau dihadirkan? 2 saksi ya boleh? 2 saksi, artinya kita akan memeriksa 1 saksi lagi ya. Iya ya boleh. Baik, apakah saksi yang 1 lagi ini sudah berhadir di lingkungan pengadilan? Sudah hadir ya boleh? Dapat dihadirkan saat ini juga? Dapat diadakan pada saat hari ini juga boleh. Saat persidangan ini? Persidangan ini boleh.
Baik, silakan saudari JPU untuk menghadirkan saudara saksi. Baik, kepada saudara saksi 2 atas nama Marco Bonifasius KPA diharapkan menuju ruang persidangan untuk memberikan keterangan. Baik, saudara saksi. Sebelum keterangan saudara saksi kami ambil sumpahnya dan sebelum pemeriksaan kami lakukan, saudara saksi kami majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Paham ya saudara saksi? Mohon didengarkan dan disimak. Nama Marco Bonifasius KPA, umur 55 tahun, lahir di Medan 14 Februari 1966. Pekerjaan wira swasta, alamat Dusun 1 Medan Selimbah, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Agama Islam. Apakah identitas tersebut benar? Benar. Baik. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa? Kenal. Kenal. Karena terdakwa adalah tetangga saya. Baik. Apakah saudara saksi memiliki hubungan sependa? Tidak ada. Hubungan darah? Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara saksi bersedia diambil sumpahnya pada persidangan hari ini? Bersedia. Bersedia? Bersedia. Baik, silakan saudara saksi maju ke hadapan hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya dan juga kepada saudari Manitra untuk membawakan kitab suci berdasarkan agama saksi. Silakan saudara hakim anggota. Baik, silakan saksi untuk diambil sumpahnya menurut agama Islam dan ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, silakan kepada saudari Elsa. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi 2 Marco Bonifasius KPA, apakah saudara dalam keadaan sehat kali ini? Saya sedang berada dalam keadaan sehat. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal? Sebagai apa? Tetangga saya. Mengertikah saudara oleh sebab apa saudara dimintai keterangan pada hari ini? Karena telah terjadinya tidak pidana penggelapan. Barang apa saja yang digelapkan? Ada penggelapan itu dua mobil, satu mobil Kalia, satu mobil Avanza. Kalau yang Kalia berwarna silver, PK 1639 MU, dan mobil satu lagi mobil Avanza hitam, PK 1837 buka. Siapa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan itu? Yang melakukannya adalah terdakwa atas nama Ramadan Aiman. Baik, kapan dan di manakah terjadinya tindak pidana tersebut? Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 11.45 dan hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 4 dan tempat kejadian itu di depan BRI Komplek Rivera Jalan Seberang. Bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut? Coba saudara saksi 2 untuk menjelaskan bagaimana kronologis tindak pidana. Ya, jadi pada awalnya itu Bu, si terdakwa berkomunikasi dengan istri saya, Adinda Kamila Harahap, via WA. Itu tanggal 10 Mei Bu, pukul 11.24 Bu. Nah, isi chatnya itu dia menanyakan kepada istri saya, menanyakan nomor HP saya, di mana dia di situ ingin menyewa satu unit mobil Kalia atas nama istri saya untuk perjalanan dinas Bu selama 7 hari. Nah, di situ kami kasih harga 300.000 satu hari untuk uang sewa mobilnya. Nah, habis itu pada tanggal 11 Mei sekitar pukul 11.45 saya bersama istri saya bertemu dengan si terdakwa dan menyerahkan mobil beserta kuncinya kepada terdakwa.
dan terdakwa memberikan uang sejumlah 900.000 sebagai DP untuk menyewa mobilnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Mei terdakwa memberitahu saya bahwa terdakwa memperpanjang sewa mobil saya sampai tanggal 22 Mei 2021 dan terdakwa bertanya apakah ada mobil lain untuk digunakan untuk keperluan dinas. Nah, maka di situ saya menghubungi abang kandung dari istri saya yaitu Dato' Bunda Rahayu. Nah, di situ saya tanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa. Jawabannya ternyata ada, yaitu Toyota Avanza tadi. Nah, di situ saya kabarinlah si terdakwa ada mobilnya untuk satu lagi kalau mau disewa. Nah, keesokan harinya disitulah saya bersama istri saya memberikan mobil itu tanggal 16 Mei sekitar jam 4 sore di TKP. Selanjutnya setelah kami memberikan mobil itu si terdakwa berjanji akan membayar. Nah, setelah itu seminggu kemudian tanggal 23 Mei disitulah si terdakwa tidak membalas chat WA, tidak ada kabar juga di telepon gitu. Jadi menurut saudara saksi 2, apa sebabnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut? Saya pun tahu mengapa dia. Akibat dari tindak pidana tersebut terhadap saudara saksi 2, Pak? Kami mengalami kerugian sebesar 269.900. Baik, apa yang membuat saudara terdakwa, maksud saya saudara saksi 2, untuk melaporkan kasus ini ke polisi? Jadi karena si terdakwa nggak membalas WA dan tidak bisa dihubungi, jadi saya dan istri saya mendatangi orang tua terdakwa kan. Terus si orang tua terdakwa bilang kenapa masih kalian kasih mobilnya ke si terdakwa gitu kan. Jadi orang tuanya pun mendukung untuk kami laporkan ke polisi. Jadi kami lapor. Baik, terkait hal ini apakah ada saksi lain yang mendengar atau mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana itu terjadi? Tidak. Cukup ya? Baik, silakan kepada saya dulu. Baik, saudara saksi 2, apakah saudara saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut pada saat ini? Ya, adapun info mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa ke orang di Perbaungan. Satu unit mobilnya digadai 20 juta. Baik, apakah semua keterangan saudara saksi yang telah saksi sampaikan di persidangan ini telah benar atau masih ada yang perlu saudara terangkan? Tidak, semua keterangan sudah benar. Baik, dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara saksi ada dipaksa atau dipengaruhi orang lain? Tidak. Baik, kemudian cukup. Cukup ya. Cuma kota satu saya ingin bertanya. Iya, iya. Cuma kota 2. Cukup ya. Baik, kalau begitu saya selaku hakim ketua akan bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi benar-benar meyakini bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Ya, Saudara saksi tidak tahu untuk apa sebenarnya mobil tersebut digadai. tidak tahu. Tidak tahu. Benar-benar tidak tahu ya. Tidak tahu. Saudara saksi pernah mendengar nggak cerita atau informasi gitu bahwa saudara terdakwa ini suka melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum? Entah Tidak, itu berjudi, entah itu berkelahi. Tidak. Tidak pernah mendengar ya. Baik. Saudara saksi, apakah saudara dalam melakukan atau memberikan kesaksian ini saudara saksi dalam tekanan? Tidak. Tidak. Tidak ada yang memaksa. Tidak. Tidak ada yang mengarahkan. Tidak. Tidak ada. Baik. Keterangan saudara saksi sudah diambil di bawah sumpah, maka saudara saksi harus mempertanggungjawabkan semua keterangan yang akan menjadi kesaksiannya. Ya. Paham saudara saksi? Saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia apabila nanti suatu waktu kami memerlukan keterangan saksi kembali? Bersedia. Baik. Saudara Panitra,
seluruh keterangan saksi ini dicatat di dalam risalah persidangan ya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan saksi dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan terdakwa. Saudari JPU sudah menghadirkan. Sudah ya Mulia. Saya lihat terdakwa saat ini sudah di samping dari penasihat hukum ya. Iya. Artinya tadi sudah saudari penuhi hak-hak terdakwa ya. Iya Mulia. Untuk bertemu dengan penasihat hukumnya ya. Benar ya Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa silakan masuk dan duduk ke ruangan persidangan. Silakan, saudara terdakwa. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan terdakwa terkait dengan keterangan saksi-saksi yang telah kita periksa tadi, saudara ada keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah saudara ada yang ingin dibantah dari kesaksian saksi-saksi kita tadi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik. Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Bersedia dimintai keterangan yang pada persidangan hari ini. Iya, yang mulia. Baik, silakan. Jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa Rahmat Ramadana Intan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, apakah saudara pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara lain? Ini perkara yang mulia. Kapan dan di manakah saudara melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi 1 Adinda Kamila Rahab dan Dato' Bendaharo? Saya melakukan penggelapan terhadap satu unit mobil merek Toyota Calya warna silver nomor polisi BK 1639 MU atas nama Adinda Kamila Rahab dan satu unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam atas nama Dato' Bendaharo pada tanggal 11 Mei 2021 dan 16 Mei 2021 di depan BRI Komplek Rivera Jalan SM Raja Medan kilometer 11,5 Kelurahan Bang Mulya Kecamatan Medan Amplas. Bu. Dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penggelapan tersebut? Saya menggunakan cara dengan meminjam kepada saudara Marco Bonifasio Sukapea, suami korban dengan biaya sebesar 300.000 per hari selama 2 minggu per satu unit mobilnya. Kemudian kedua mobil tidak saya kembalikan karena sudah saya gadaikan kepada seorang laki-laki sebesar 20 juta per mobil, sehingga 2 mobil tersebut saya gadai dengan total 40 juta. Baik, saudara terdakwa, coba terangkan secara jelas kronologis kejadian penggelapan yang saudara lakukan. Saya jelaskan seperti itu, Bu. Pada tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 12:15 saya dengan suami korban berjanji ketemuan di tempat kejadian perkara untuk menyewa mobil saksi korban atas nama Adinda Kamila Rahab. Sebelum bertemu dengan suami korban, saya berkomunikasi dengan suami korban untuk menyewa satu unit mobil lagi Toyota Calya warna silver dengan nomor polisi BK 1693 MU dengan biaya sewa 300.000 per hari. Kemudian saya dan Marco Tapea bersama istrinya Adinda Kamila Rahab janjian bertemu di TKP. Sesampainya di TKP, saya memberikan uang panjang Marco sebesar 1 juta rupiah untuk penyewaan satu unit mobil Calya selama 2 minggu. Kemudian Marco menyerahkan kunci serta STNK kepada saya. Kemudian saya kembali menghubungi Marco untuk kembali menyewa satu unit mobil lagi untuk
keperluan pribadi dengan biaya 300.000 selama 2 minggu. Selanjutnya kami berjanjian ketemu di TKP pada tanggal 16 Mei 2021. Sesampainya di TKP, Marco memberikan lagi 1 unit mobil ya. Jadi apa sebabnya sehingga saudara terdakwa melakukan penggelapan kepada saudara korban? Saya melakukan penggelapan karena saya bermain judi, Bu. Baik, apakah semua keterangan terdakwa telah benar atau masih ada yang perlu terdakwa terangkan? Sudah benar. Dalam memberikan keterangan, apakah saudara ada dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain saat ini? Tidak ada. Baik, sudah cukup ya Bu ya? Cukup. Baik, silakan ke saudara penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengetahui keberadaan kedua mobil tersebut dan apakah kedua mobil tersebut sudah kembali ke tangan korban? Belum. Baik, saudara terdakwa, apakah ada saksi-saksi lain yang dapat meringankan atau menguntungkan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Baik, cukup. Jadi saudara terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut. Belum. Belum dikembalikan. Saudara terdakwa menggunakan uang tersebut katanya menurut pengakuan terdakwa ya, ini untuk bermain judi online. Betul ya, Mulia. Karena main judi online sampailah terdakwa saat ini di dalam posisi didakwa dan terancam dengan hukuman. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa ini menyesal melakukan perbuatan penggelapan tersebut? Menyesal ya, Mulia. Menyesal. Benar menyesal. Benar. Hakim anggota 1 ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Tidak ada. Menyesal. Apakah saudara ingin mengulangi di kemudian hari? Tidak ingin mengulanginya di kemudian hari. Saudara sudah berkeluarga belum? Sudah ya, Mulia. Oke, majelis hakim di sini memberikan nasihat kepada terdakwa agar perbuatan yang sama jangan diulangi dan hal ini dijadikan pembelajaran bagi terdakwa. Ya, kasihani anak istri terdakwa. Terdakwa menjalani proses hukum kan ditahan, kemudian juga berpisah dari keluarga. Ya, mohon ya terdakwa supaya perbuatan-perbuatan ini dijadikan pelajaran dan tidak diulangi kembali. Terdakwa setelah terdakwa memberikan kesaksian, mohon maaf, setelah terdakwa memberikan keterangan, apakah terdakwa di dalam keterangan yang tadi sudah terdakwa berikan ingin ada yang dirubah? Tidak ada. Tetap ya pada keterangan terdakwa ya. Baik, terdakwa, terima kasih telah memberikan keterangannya. Sebelum sidang ditunda dengan agenda tuntutan, ya, apakah saudara hakim anggota 1 yang ingin sampaikan? Saudara hakim anggota 2? Cukup. Oleh karena itu sidang akan kita tunda dalam 1 minggu ke depan ya. Pada hari Rabu 27 Desember 2022 pukul 14 di ruangan yang sama dengan agenda pembacaan tuntutan. Kepada para pihak dimohon agar hadir tanpa adanya pemanggilan kembali karena pemanggilan ini telah dianggap sebagai panggilan yang sah. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Mati.